Mas. Ah, ah, haus. Aduh. Kamu kenapa? Hana! Hei! Hana! Ngapain kamu di luar? Hah? Ayo masuk. Kamu harus banyak istirahat. Aduh. Paula! Ibu! Sini, sebentar. Loh, Dra, kamu kok di sini? Mau ikutan demo juga? Iya, nggak biasanya kamu mau gabung. Biasanya kamu nggak pernah mau ikutan kegiatan warga, bersihin lingkungan, kerja bakti, tiba-tiba nongol. Emang bapak kamu kemana? Bapak-bapak, Andra datang ke sini emang mau demo, gantiin bapaknya. Nah, lagi ada tugas di kampung, belum selesai ngurusin warisan sama ternaknya. Betul. Andra ada di sini, jangan kaget ya. Andra ini sebagai kuda hitam, tiba-tiba bisa datang dan membantu kalian semua. Andra di sini juga mau ikut demo sama kalian, menolak pembangunan apotek. Apotek sih? Apa? Diskotik. Diskotik maksudnya. Bayangin, kalau diskotik itu berdiri di sini, segala musibah bisa datang ke sini. Bener nggak? Bener nggak? Betul. Allah Akbar. Beb, omongan kamu, Ndra. Oke juga, nggak kalah sama Ryan. Ya enggak lah, pendidikan Andra juga nggak kalah sama Ryan. Anak ibu. Paula, kami datang ke sini mau minta pertanggungjawaban Bapak. Kami tidak mau tanah kami dijual hanya untuk dijadikan tempat maksiat. Betul. Iya Pak, lagian jual beli seperti ini hanya akan mendatangkan kemudaratan. Memang kita diganti rugi Pak, tapi diganti rugi sama duit panas Pak, duit haram Pak. Dan tempat maksiat itu juga bisa mendatangkan kesialan buat kita di kampung ini Pak. Bener kan? Iya. Betul. Tenang. Semuanya bisa saya jelaskan. Pokoknya Pak, kami minta pertanggungjawaban Bapak. Kami tidak mau jual tanah kami. Enak aja tanah dari zaman moyang mau dijual. Kami yakin apa yang dia lakukan Pak Lurah banyak mudarat dan maksiatnya. Tenang. Saya sebenarnya tidak terlibat dengan semua ini. Ini semua ulah Reno. Pak, kok jadi saya sih? Lihat, Reno yang sudah terima uangnya. Dia malah mencoba untuk menyuap saya. Tunggu dulu ya, semuanya tenang ya. Tenang. Ini nggak bener nih. Saya cuman... Sabar ya, Han. Nanti kita habis pulang dari dokter, kamu pasti sembuh. Ikhtiar ya. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu lihat sendiri kan, Mas? Aku yakin banget, ini pasti perbuatan orang-orang itu. Jangan suzon dulu, Han. Suuzon?
Kamu ini gimana sih? Kamu lihat sendiri kan? Kamu pikir aku sakit kayak gini tuh tiba-tiba itu sengaja? Hah? Enggak, Mas, ini nggak wajar. Bahkan sekarang aku tuh udah malas sholat, malas baca Al-Quran. Kamu pikir ini apa? Ini nggak wajar, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Bu, Pak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa jadi kayak gini? Ini mah udah nggak wajar, Pak Surya, Bu Hana. Iya, Bu. Saya juga udah bilang sama suami saya, tapi suami saya nggak percaya sama saya. Pak Surya, Bu Hana, kalau saya boleh usul, mendingan kita bawa aja Ibu Hana ke tempat Rukia, itu tempat anak saya belajar, ya? Iya, Bu. Saya setuju sama idenya Ibu. Mas, kamu setuju kan, Mas? Ya udah kalau itu mau kamu. Bu Lena bisa antar kita kan? Iya, ayo dengan senang hati. Yuk. Ayo. Yuk. Ayo, Allah, astagfirullahaladzim. Terus minggir. Pak Lurah! Aduh. Pak, ini Bapak lihat nih. Terus yang ini juga. Saya tuh muka saya jadi babak belur kayak begini. Saya sampai dipukulin sama orang. Itu gara-gara Bapak. Dan sebenarnya ya Pak, sebenarnya saya sih bisa aja Pak. Bisa aja dengan gampang saya itu bongkar semua rahasia Bapak ke orang-orang. Berani kamu bongkar rahasia ini ke semua orang, nasib kamu akan sama dengan Suhani. Kamu mau? Enggak Pak. Enggak lah Pak. Saya nggak mau dan nggak mungkin lah saya sampai ngebongkar rahasia Bapak. Rahasia Bapak ke orang-orang itu nggak mungkin Pak. Bagus. Jangan pernah bikin repot saya. Iya Pak. Saya kan anak baik ya Pak. Dan saya janji kok sama Bapak ya. Kalau saya nggak akan deh. Janji Pak, swear saya nggak akan bongkar rahasia Bapak ke orang-orang. Asalkan Bapak juga mau. Bapak juga mau untuk mencabut semua kesakitan yang Bapak berikan kepada adik saya, Pak. Adik kamu itu si Tomo sudah menghina jabatan saya sebagai lurah. Jadi wajar kalau dia menerima akibatnya. Pak saya mohon, Pak. Pak Lurah.